petani, kotorannya akan digunakan sebagai pupuk. Sementara untuk para pedagang itu akan diyakini sebagai penglaris ya, Pak? Penglaris. Penglaris nih teman-teman. Ini tempat selir. Selirnya berapa, Pak? 40. 40 taruh di sini semua. Iya. Anaknya 80. 80 ditaruh di sini juga. Sekarang saya berada di Surakarta, teman-teman. Tepatnya di belakang kita adalah Keraton Surakarta Hadiningrat yang merupakan salah satu keturunan dari Trah Mataram Islam. Tapi karena pada November 2024 Pakubuwono XIII wafat, jadi saat ini keraton masih dalam masa berkabung selama 40 hari. Kita tidak bisa masuk, tapi kita akan coba berkeliling untuk mengetahui bagaimana sejarah dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Sekarang saya akan keliling keraton, tapi karena guide keraton tengah dalam masa berkabung, jadi saya akan ditemani Bapak siapa, Pak? Pak Kurdi. Pak Ya, Kurdi. ini Ya, aja Pak becak Kurdi. keraton. Jadi Ya. saya akan tanya-tanya kepada beliau mengenai tempat-tempat bersejarah di Keraton Surakarta. Kalau sebelum kita keliling, Pak, kita sekarang berada di mana, ini namanya apa? Ini namanya di depan Korik Kamandungan. Pintu Korik Kamandungan. Ini pintu utama. Ya. Jadi setiap tamu kerajaan pasti Lewatnya masuk lewat sini. sini. Iya. Ini hadap kemana, Pak? Ini hadap ke utara. Dan ini Nah, ini pintu keluarnya pintu utara, Mas. berarti ini benteng. Iya, Benteng. ini namanya Siti Inggil yang sana, ke sana itu. Alun-alun ada Alun-alun utara. di depan sana, di Iya. depan kita. Depan. Oke. Dan sebelum kita keliling saya ngelihat juga itu, Pak. Ada menara. Iya, Coba Menara bisa Panggung diperlihatkan. Sanggabuana. Itu namanya apa? Menara apa? Menara Panggung Sanggabuana kalau dulu itu menara pengawas. Fungsinya untuk menara pengawas. Iya, pengawas kalau dulu. Nah, itu fungsinya dulu itu untuk pertemuan Raja Pakubuwono ke-10 sama Pancaratu Selatan. Jadi bisa itu tempatnya bertemunya raja, raja dengan sama Ratu Pantai Selatan. Iya, betul. Betul. Di mana, Pak? Paling atas? Di atas sana. Yang Iya. paling atas. Itu ada Iya. berapa lantai? Itu ada 2 lantai. 2 lantai. Dan Iya. sekarang masih dalam tahap renovasi. Iya, masih dalam renovasi, belum selesai, Mas. Itu hampir selesai. Udah dibongkar itu. Sejak kapan renovasinya? Renovasinya sudah ada 5 bulan lebih. Berarti sebelum Raja Iya, angkat. iya. Rajanya masih hidup, Raja Pakubuwono ke-13. Dan yang boleh ke sana hanya raja. Iya, raja-raja zaman dulu. Yang bukan raja tidak boleh masuk. Tidak boleh. Tapi Khusus. sekarang ini boleh untuk direnovasi, itu yang pekerjanya aja yang bisa masuk. Untuk orang umum tertutup ya, Mas. Iya, tertutup. Nggak Selain tadi untuk pertemuan, biasanya raja ngapain aja di sana? bisa. Kalau rajanya nggak pernah ke sana. Kalau dulu memang, iya. Yang sekarang jarang. Enggak, sekarang jarang. Iya, kalau tinggalnya di sana. Namanya dalam Sasono Putro. Raja itu sendiri di mana, Pak? Di dalam Sasono Putro. Oh, nanti kita mungkin Iya, sebelah barat keraton. sebelah barat keraton. Iya. Oke, dan dari dulu memang warnanya biru seperti ini. Iya. Itu motifnya harus sama seperti dulu, Mas. Renovasinya ini kan keraton harus biru. Jadi harus mempertahankan biru. Tahu nggak kenapa warnanya biru, Pak? Kalau itu kurang tahu saya. Kurang tahu. Iya. Sekarang kita keliling ke tempat yang menarik lagi, boleh, Pak? Boleh, Ayo, silakan. siap. Jadi kita akan naik beca, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berada di namanya Jalan Sidikara. Ya, ini melalui pintu masuk museum. Ini loketnya kan dari sini. Ini pintu masuk museum. Iya, Dan ini ini ada kalau- patung siapa? Patung Raja Pakubuwono ke-6. Ke-6. Ya, pahlawan nasional bangun topo. Kalau sebelum difungsikan sebagai museum, sebagai museum ya, Iya. ini fungsinya apa, Pak? Tahu nggak, Pak? Dulu fungsinya ini untuk kantor pengadilan yang belakang patung ini. Ya. Jadi zaman dahulu Zaman pengadilan di dahulu, sini. iya. Dan dieksekusinya di nanti
alun-alun atau di sini? Di sini. Ya, makanya ini jalannya kan Jalan Sidikara. Jadi ini kantor ini dulu untuk kantor penyidik. Namanya Sidikara, Iya. jadi kantornya untuk penyidik. Iya. Jadi saat ini difungsikan sebagai museum. Ini di sebelah Ini sebelah timur. timur, Iya, timur keraton. Timur Keraton. teman-teman. Ini namanya pintu Museum Keraton. Pintu museum Iya. keraton. Dan seperti inilah. Itu kalau bangunannya itu bangunan PB 10. Dan ini Pakubuwono dibangun ke-10. pada Iya. Pakubuwono ke-10. Iya. Itu teman-teman bisa lihat 1841 sampai 1911. 1911. Itu masa Iya. berkuasanya ya Pak. Iya. Dan ini tutup karena masih dalam masa berkabung ya Pak. Iya. 40 hari teman-teman. Makanya masih ditutup. Masih Jadi normalnya nanti setelah 40 hari baru normal dibuka kembali Oh, seperti semula. Iya. Ayo Pak, kita ke Kita tempat lanjut, yang lain. mari. Ya, teman-teman, kita naik becak lagi. Di beteng melingkar, Mas. Setinggi 7 meter. Jadi di dalam ini komplek Kedaton, Iya, kelompok keraton semua sini. keraton semua. Dinamakan Jeron Beteng. Dinamakan Jeron Benteng ini yang di sebelah kanan kita ya Pak. Iya. Jadi ini teman-teman benteng yang meliputi bagian inti dari Keraton Surakarta. Dan kampung ini namanya kampung apa Pak? Yang di sebelah kiri kita? Sebelah kiri itu ada namanya Kampung Tamtaman. Tamtaman. Ya, Tamtaman itu dulu kan setiap kampung itu untuk markas prajurit Tamtomo. Kalau keraton. Oke. Makanya itu Jadi jalannya jalan Tamtaman 1 sampai 4. Kalau Keraton kanan ini. jalan itu ada namanya Jalan Gondorasan. Jalan Gondorasan itu dapur umum keraton, Mas. Jadi ini dapur umumnya di sini teman-teman. Dapur umum itu kalau keraton ada acara jumenengan, apa kirap, gitu kan untuk memasak saji keraton Jadi, untuk sebelah kanan. Masaknya itu di luar Makanya tembok jalan ini Jalan utama Gondorasan. Jadi masaknya di luar tembok utama keraton ya Pak? Iya. Masih di dalam beteng ini. Masih di dalam benteng. Nah, ini kanan jalan kan untuk rumah dinas Bapak Lurah. Kalau sekarang ini kita berada di pintu mana Pak? Ini pintu selatan. Pintu Kalau selatan keraton. Tadi Tadi utara. depannya, Iya. ini belakangnya Belakang. keraton. Tapi yang dulu, yang utamanya ini malah depan, Mas. Depannya itu di sini dulu. Tapi sekarang udah dipindah sana. Sejak kapan dipindahnya Ini itu? sejak berdirinya keraton. Ini. Sejak berdirinya keraton. Iya. Jadi sejak awal di sini. Iya, di sini dulu. Kemudian Itu tampak dipindah? depannya, terus sekarang diputar balik di utara. Nah, dipindahnya di utara kapan Pak? Tahu nggak Pak? Sejak kapan? Kalau itu udah zaman Belanda dulu, Mas. Oh, jadi Iya. yang awalnya malah Malah menghadap sini, ya, menghadap ke selatan sini, ke Mas. selatan. Iya. Makanya itu kalau jenazah itu tidak boleh lewat depan keraton sana. Awalnya. Harus- iya. Kalau sekarang Sampai kemarin sampai sekarang itu kalau warga Baliwarte sini kalau mau ada yang meninggal, itu jenazahnya tidak boleh lewat depan keraton sana tadi. Harus kalau misalnya warga sini harus keluarnya sini, kalau pintu barat. kalau yang di dalam benteng, Iya. kalau ada jenazah Ada yang boleh meninggal lewat ke tidak boleh melewati depan depan. kamandungan tadi. Kamandungan yang awal Iya, tadi. betul. Harus muter ke sini. Harus muter kalau di sini ya harus keluar sini terus keluar pintu gerbang, pintu selatan apa pintu timur. Jadi memang larangan Iya. lewat sana. Dan waktu Raja aja lewatnya sini. Keluarnya dari selatan, keluar lurus terus pakai kereta jenazah itu. Yang kemarin berarti? Iya, yang kemarin yang 13 jadi itu, Mas. setiap yang meninggal raja lewat sini Iya, sekarang. lewat sini. Dan itu Terus adalah nanti pintu dikirap. apa? Ya ini pintu keluar arah ke alun-alun selatan. Persis di sana, di Iya. luar ini adalah alun-alun selatan. Alun-alun selatan. Alun-alun selatan itu tempat kerbau bule. Kebun bule. Iya, kandang kerbau bule itu kan kerbau itu kan dikeramatkan sama pusaka-pusaka keraton namanya kerbau Kiai Slamet. Kandangnya di sana. Iya, Masih ada nggak sekarang? masih banyak. Kita Bisa lihat ke sana? lanjut. Yuk. Jadi kita akan lihat ke sana teman-teman. Oke. Ini khusus untuk Raja Pakubuwono ke-10. Dan ini ada apa Pak? Kereta Iya, gerbong kereta raja. digunakan sampai Dulu untuk aktivitas raja kalau mau jalan-jalan itu kan pakai gerbong kereta raja ini. ditarik oleh lokomotif berarti. Ya, lokomotif yang
apa itu namanya kereta pakai uap itu loh Mas. Oh, Ya. jalurnya kemana aja Pak biasanya? Kalau ini kan dari rel Selamat Riyadi itu. Nah, Dan ini apa Pak kalau di sebelah sini kita Pak? ini namanya Siti Inggil. Jadi ini Siti Zaman dulu- Inggil. Ya, Siti Inggil itu zaman dulu tuh tempat penjaga kalau orang masuk keraton. Jadi para penjaga di sini. Ya, dulu. Makanya ada meriamnya itu juga. Oke. Kalau tengah-tengah itu, kalau keraton ada acara misalnya itu, namanya itu kan Mataram Islam. Jadi kalau keraton ada acara itu sebenarnya napa kirap itu istilahnya kalau Jawa itu tepuk bancaan Pak. Ya, itu di tengah-tengah sana itu. Oke. Kalau misalnya malam satu suro ada kirap Iya. juga di sini. Kalau kirapnya satu suro itu dari Kerbu Bule dibawa ke depan tadi ke Mandungan, terus nanti tepat jam 12 baru dikirap. Jadi keluarnya dari Kamandungan tadi. Ini kandangnya ke Bobule Dulu dulu. sebelum dibikinin kandang baru Mas. Oke. Sebelum dibikinin kandang, ini alun-alun ini kan selama 2 tahun lebih ditutup karena direnovasi. Mm-mm. Dulu nggak seperti ini. Nah ini baru dibuka sekitar pertengahan bulan Maret, tanggal 9 Maret baru dibuka ini. Tahun 2025 ini. 25 ya. Jadi ini tampilan baru ya Pak ya? Iya, tampilan baru. Tadinya masih di sini, kandang segala macam Ya, ya? ada 4 ekor. Hah? Ini kalau untuk wisata kan biasanya ngasih makan. Itu ada yang jualan kangkung. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, Kebo Bule itu apa sih Pak? Kerbu Bule itu kan adanya di Keraton Solo. Nah, Kerbu Bule itu cuma buat kirap. Buat kirap itu malam 1 Muharram. Nah, kalau Jawa malam 1 Suro. Jadi hanya kebo Kirap khusus ya pusaka, Pak? Iya, kebo khusus. Jadi dia keluar hanya untuk dikirap, Iya, selain kirap nggak dikeluarin. tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini adalah alun-alun selatan. Alun-alun selatan. Ya. Alun-alun selatan sama alun-alun utara besarnya lebih besar mana Pak? Kalau untuk luasan. Luasnya luas. Alun-alun utara. Utara. Jadi hampir Orang dan kita sebenarnya di alun-alun selatan. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan Keraton Ngayogyakarta. Ya. Luasnya yang utara itu memang lebih luas ketimbang selatan. Jadi memang mirip teman-teman Memang antara renovasinya Solo dan. itu bareng alun-alun utara sama selatan. Mas. Jadi bareng ya Pak ya? Bareng ya. Iya iya. Jadi di. Cuma kalau orang pagi itu banyak aktivitas di alun-alun selatan. Oke. Dan biasa. Alun-alun utara itu dulu sebelum direnovasi itu kan kalau keraton ada acara namanya Grebek Maulud atau Sekaten itu boleh buat pasar malam. Dulu. Nah, dulu sebelum direnovasi. Sekarang? Tapi sekarang udah direnovasi itu kelihatannya udah nggak boleh lagi. Buat parkir juga nggak boleh. Buat itu apa pasar malam kalau ada Grebek Maulud nggak boleh. Malah yang boleh di alun-alun selatan sini. Oke. Mas. Jadi juga hampir mirip dengan Keraton Jogja. Di Keraton tengah-tengah Utara itu ada- memang steril. Ada ringin kembarnya sama. Nah ini teman-teman, Ya, kalau alun-alun bisa selatan lihat. sama utara sama. Dan ini Cuma tidak mitos seperti Jogja. Kalau Tidak Jogja sama. kan ada mitosnya. oh yang lurus, Ya, katanya mata tertutup, ini dan kalau yang di sini tidak ya Pak ya. Tidak ada. Cuma sekedar tanaman aja itu Jadi gitu teman-teman, kalau di Jogja ada mitos bahwa di alun-alun selatan. selatan Namanya itu Alkit. alun-alun ya alun-alun kidul biasanya sebutannya. Itu ada mitos bahwa kalau mata kita tertutup melewati dua beringin itu tidak bisa, jarang lurusnya sebenarnya. Nah kalau di sini tidak ada mitos tersebut ya Pak ya. Siap. Iya. Siap-siap. Dan Kebo Bule itu jumlahnya berapa biasanya? Ya Kerbu Bule itu kalau turun temurun sekarang sekitar 15 ekor. Yang dikirap itu juga 15, semuanya dikeluarkan atau Itu tidak? Kalau biasanya kalau dikirap itu harus ganjil Mas. Kalau 7 ya 7, kalau 9 9, kalau 5 5. Paling dikit Paling dikit itu biasanya 9. 9 dikirap. 9 ekor itu. Itu emang warnanya bule Pak? Iya, warnanya putih. Dan tidak difungsikan apa-apa oleh pihak keraton? Iya, cuma buat kirap aja tuh sama dikelola di sini. Yang ngurusin abdi dalam keraton. Kalau dari sini itu ya Pak? Ya, itu yang ada kandangnya itu. Yang kandangnya dari itu. ujung timur sampai ke barat itu Mas. Yang sebelah sini itu ada kantor pawangnya. Oh, oke. Dan ini adalah kandang yang baru Pak? Iya. Kandang Masuk baru kandangnya Mas. Kalau dulu kan nggak di sini. sejak kapan ini kalau di sini Pak?
Ya selama direnovasi ini, selama 2 tahun ini ditutup ini, kan dibikin kandang sekalian ini. Jadi ini teman-teman, kalian lihat, ini warnanya kenapa disebut bule ya, memang berbeda dengan kerbau-kerbau pada umumnya. Dan lihat tuh, warnanya lebih kayak ke pink. Ini total berapa jumlahnya sekarang, Pak? Ya. Tahu nggak, Pak? Total ada berapa jumlahnya? Kurang tahu. Totalnya sekitar 15. 15. Ya, sini ada 5. Dan Ada 4, 10, kalau ya 15-an. dan kerbau-kerbau inilah yang diarak pada acara-acara tertentu ya, Pak. Salah satunya ada pada malam Satu Suro. Iya. Ini dikeluarin, Pak. Iya, dikeluarin. Selama prosesi itu, Pak, kerbau kemudian apa lagi yang diarak, Pak? Apa hanya ini? Hanya Yang kerbau dikeluarkan? bule ini yang paling depan. Hmm. Terus nanti belakang kerbau bule kan paling depan ini. Hmm. Nah, itu kerbau bule itu paling depan tuh, belakangnya itu para pusaka-pusaka keraton sama abdi dalam keraton. Jadi mengikuti Iya. belakangnya. Jadi rute yang mau dilewati kerbau bule buat kirap itu semua listrik harus dipadamkan semua. Jadi harus mati. Pakai obor. Iya. Pakai obor. Iya, pakai obor keliling jalan kaki. Tidak boleh bicara. Selama kirap belum sampai ke keraton lagi. Jadi startnya dari mana? Dari depan. Dari sini kan kerbau-kerbau ini kan nanti dibersihin dulu, dimandiin, bersihin, baru selesai tepat jam 11 baru dibawa ke depan tadi, ke depan keraton, Kamandungan tadi loh, menkorek Kamandungan, terus tepat jam 12 baru dikirap. Pusaka-pusakanya di Pusaka keraton. keluaran segala macam. Dan ini berapaan, Pak? 3.000. Saya beli 3.000. Ya, makasih. Dan ini saya membeli, ini kangkung ya, Mas ya? Ya, kangkung. Jadi untuk makannya kebo bule. Jadi dia sekali makan langsung dihabiskan. Warnanya memang seperti ini ya. Agak takut juga saya. Jadi kita akan keliling lagi. Habis ini kemana, Pak? Yang lihat. Habis ini kita keluar keliling lagi terus nanti sampai ke pintu tadi, Pintu kita yang- kiri, ambil kiri. Oke, siap-siap. lagi. Dan ini teman-teman, kerbau yang biasa dikeluarkan saat Setiap malam Satu Suro. 1 tahun sekali. Dia, Anehnya lagi Hah? itu, tapi kalau pas waktu dikirap kalau mengeluarkan kotoran Hah? itu biasanya buat rebutan pengunjung. Nah itu teman-teman. Jadi direbutin kotorannya. Iya, pas itu tapi pas waktu dikirap itu Dikirapnya. aja, iya. Ya, Mereka merebut itu kepercayaannya apa, Pak? Yakin itu ya, jadi. menurut keyakinan masing-masing. Ya, Kalau biasanya mereka? bapak itu kan bapak-bapak petani katanya buat pupuk, pedagang ibu-ibu pedagang itu katanya buat laris gitu. Oh iya, Ngalap berkah malam Satu Ngalap Suro. berkah. Iya. melalui kotoran Ya, kotoran kerbau bule. Jadi kalau yang petani, kotorannya akan digunakan sebagai pupuk. Sementara untuk para pedagang itu akan diyakini sebagai penglaris. Ya, Pak? penglaris. Penglaris nih teman-teman. Kalau mau laris, ambil kotoran kerbau bule. Waktu kirap malam Satu Suro saja. Kirap aja, Mas. Siap-siap. Oke. Mulai di sini ya kotorannya nggak ada yang ngambil. Kalau sekarang teman-teman ngambil, itu nggak ada yang mau. Cuman pas kirap aja, karena itu dianggap momen spesial ya, Pak. Iya. Oke. Ini yang tahun kemarin tuh 5 ekor biasanya. Yang dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan. Jadi pada rebutan nungguin ini ya, Pak? Iya. Tapi nggak boleh bersuara. Nggak boleh bicara. Bicara. Itu Dan udah posisi adat gelap dulu. hanya pakai Iya. obor. Dan biasanya raja ikut keliling. Biasanya raja ikut tapi pakai kereta kencana. Posisinya paling Depan. Dep- kerbau di belakang bule. kerbau bule. Iya. Tapi tetap paling depan ini. Iya, tetap paling depan. Kalau kerbau bule itu kirapnya kerbau bule malam Satu Suro. Itu harus kerbau bule paling depan. Oke. Ini teman-teman. Ini kan biasanya sebelum dikirap itu kan digladi dulu, Mas.
sebelum hari H itu kan dikeliling dulu keraton. Jadi diajarin dulu Iya, ya Pak? diajarin. Dikasih tuh tahu dulu rutenya? Terus di depan korek Kamandungan tadi dikasih makan. Biar nggak... Itu makan dulu. Oke. Nanti jak keliling lagi. Terus balikin kandang sini. Balikin kandang sini. Biar Yes. nanti nggak kaget gitu biasanya. Ayo Pak, kita keliling lagi Pak. Makasih Om Mas. Ini kerbau bule teman-teman yang mati Iya. itu Pemakamannya di sini. Jadi pemakamannya seperti manusia, itu para abdi dalam keraton yang dikafankan. iya dikasih kafan. Jadi teman-teman, kebo bule kalau mati itu tempatnya harus di sini. Iya di sini. Dan kemudian pemakamannya layaknya manusia dikafankan oleh para abdi dalam. Tandanya makam apa Pak tadi? Tandanya Batu-batu. Batu-batu ini. Ini dulu kan ada 4 ekor kerbau bule. Nah itu di tengah-tengah itu kan ada lubangan itu buat kalau panas. Buat itu mandi. Itu dulu. Nah ini setelah direnovasi ditutup, ini dikasih tanah, terus nanti dipindah ke sana tadi. Dan itu batu itu berarti Ya, pemakamannya dulu. nisannya Ya, si kebo bule. Ya. Ya kalau teman-teman lihat tuh ada batu hitam satu, Itu ada lagi. terus ada di situ. Itu di bawahnya kebo bule yang dikubur. Nggak boleh dimakan, Pak? Nggak boleh, nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan. Itu hanya untuk kirap 1 tahun sekali, untuk kirap malam 1 Suro atau 1 Muharram. Jadi nggak boleh dimakan, teman-teman. Jadi dibiarkan mati Sendiri. sendiri. Ya, misalnya mati sakit, misalnya mati udah tua, itu kan ada. Gitu. Kalau ini udah kelihatannya usianya udah tua. Tapi ada cerita nggak sih Pak, kebo bule yang dipotong kemudian terjadi apa gitu? Memang pantangan saja, nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh itu aja. Jadi nggak boleh teman-teman, nggak boleh dimakan. Kalau mati pun harus dimakam di sini. Ya, namanya di Siti Inggil alun-alun selatan. Siti apa Pak? Siti Inggil. Siti Inggil. Siti itu tanah, Inggil itu kan tinggi. Ya, Oh, namanya itu. Siti Inggil. Jadi itu artinya teman-teman, bahasa Jawa Siti Inggil, tanah tinggi yang di alun-alun selatan. Khusus untuk si kebo bule yang digunakan untuk ritual. Iya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Oke, siap. Kalau zaman dulu kan namanya Taman Keputren. Ya, untuk selir-selirnya Raja Pakubono ke-10. Tapi sekarang ini sudah lama sekali belum pernah dibuka. Jadi ini Renovasi. Jadi ya masih utuh seperti ini. ini tempat selir. Iya, tempat Pakubono. ke-10. Selirnya berapa Pak? 40. 40 taruh di sini semua. Iya. Anaknya 80. 80 ditaruh di sini Iya, juga. jadi selir 40 itu ukurannya ada 80. Kalau anak-anaknya ya sekarang kan udah dibikin rumah sendiri-sendiri. Jadi Kalau dulu memang ditampung di sini. semuanya. Iya. Dan sebelah sana tadi sekolahnya anak Anak-anak raja. Namanya BPLP Kasatrian. Khusus untuk anak raja dulu. Iya. Kalau sekarang Semit namanya. Kalau sekarang udah untuk umum. Boleh untuk Anak-anak umum. Warga boleh sekolah di sini. jadi tadinya Putri sekarang udah boleh. khusus untuk anak raja. Iya, kalau Dan dulu, ini teman-teman, ini tadinya selirnya dijadiin satu di sini, kemudian anak-anaknya juga dijadikan satu di sini semua. Anaknya boleh sekolah di sana nggak dulu Pak? boleh. Oh, boleh Masih juga. Kecil-kecil itu. Sekarang ini Dari sini Hah? sampai sana itu perbatasan dari sekolah BPLP Kasatrian. Itu ada namanya Gusti Madu dalam Madu Kusuman itu kan putra Raja Pakubono ke-12. dan kalau teman-teman kita mendekat sini, ini sekarang sudah nggak difungsikan ya Pak ya? Iya, belum difungsikan sampai Jadi sekarang. ini ada aksara Ya masih utuh itu. Jawa. tulisan Jawa. aksara Jawa, tapi saya belum belajar, jadi tidak tahu bedanya apa. Dan ini pintu masuknya hanya satu ini Pak. Iya. Ini menghadap ke Ke barat. barat. Iya. Jadi ini di sebelah baratnya keraton, sisi keraton. Tapi ini masih di dalam lingkungan benteng ya Pak ya? Iya, masih satu kelurahan Baluwarti. Jadi di dalam keraton sendiri ada benteng yang namanya Baluwarti, yang sekarang dijadikan nama kelurahan ya Pak? Iya. Baluwarti juga teman-teman. Baluwarti itu bahasa Portugis yang artinya benteng teman-teman. Dan ini ada pintu masuk. Selir raja tadinya di sini semua. Iya. Kita berada di mana Pak? Ini berada di rumahnya Raja Pakubono ke-14 sekarang.
14. Iya. Ini rumahnya. Iya. Pintu Dari masuk Gapura, dari sana teman-teman. Gapura ini ke barat sampai sini. Ini sisi sebelah Sebelah kanan. kanannya keraton berarti Iya. ya? Sisi Sebelah barat keraton. sebelah barat keraton. Dan ini pintu masuk mobil, kendaraan. Saya mobil, ya. Jadi untuk aktivitas raja yang sekarang, Ya, sekarang. yang ke-13 lewat sini juga atau beda? Bapaknya dulu raja ke-13 juga kalau keluar masuk lewatnya bawa mobil lewat sini, Mas. Ini pintu masuk Iya. rumahnya raja teman-teman. Jalan kaki yang sebelah kanan itu ada pintu biru. Iya. Itu untuk jalan kaki namanya Dalam Sasono Putro. Sasono itu tempat putro dari Raja Pakubuwono dan Itu jalan kakinya masuk keluar masuk lewat situ. kaki. Itu tidak sembarang orang masuk tanpa izin. Itu ada yang jaga di sana. Jadi ada abdi dalam ditempatkan di sana. Di sana. Ada brimob. Hanya orang-orang yang punya kepentingan Ada abdi dalam, ada orang-orang kepentingan orang dalam. yang boleh keluar masuk lewat pintu itu teman-teman. Kalau Mas pengennya masuk, nah mau itu harus izin dulu. Ya, Harus ada urusan apa, ya, mau urusan ketemu apa, siapa. mau ketemu apa gimana bisa masuk diizinkan. Tapi kalau nggak ada itu ya nggak boleh. Tidak boleh masuk. Ya, boleh. Jadi ini memang benar-benar area Iya. khusus untuk raja teman-teman, pintu masuk. Jadi benar-benar area privasi. Ya, kalau sebelah kiri namanya Dalam Sasono Mulyo. Apa? Itu apa artinya? Kamu Sasono Mulyo itu kan kalau dulu riaknya kan di dalam Ngabean Riah itu apa, Pak? untuk tempat rias. Oh, Nah, oke. rias itu kalau misalnya keraton ada acara jumenengan, kirap, itu kalau mau riasnya di sebelah kiri itu namanya Dalam Sasono Mulyo. Itu juga baru direnovasi, baru selesai. Oh, oke. Jadi di sebelah kirinya kalau teman-teman lihat, Ya, sebelah kiri Dalam Sasono Mulyo, sebelah kanan pintu masuk ke tempatnya Raja Pakubuwono ke-14 itu namanya Dalam Sasono Mulyo. jadi di sebelah sini adalah tempat rias dan di sini adalah dalam putranya ya Pak ya, raja. Jadi riasnya di sini. Raja Pakubuwono ke-14. Permaisuri juga di sini. Iya, kalau mau Rias. iya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tapi sekarang mungkin udah dibalikin kemana saya nggak kurang tahu. Ini kan udah nggak layak pakai lagi, belum direnovasi. jadi sekarang keretanya nyewa, teman-teman. Iya. Kudanya, maaf. Kudanya. Kudanya. Keretanya memang asli dari dulu tapi kudanya nyewa. Itu adalah difungsikan sebagai rumah duka ya, Pak. Ya, Rumah duka ini di ya sini. rumah duka namanya pintu palang paten. Jadi kalau keluarga keraton ada yang meninggal, harus di sini, dibayarkan di sini, baru dibawa ke rumah guru kampung. Sebelum dibawa ke Imogiri, rumah dukanya ditaruh di sini. Dan itu patung apa atas, Pak? Elang. Elang. Iya, burung elang. Dan hanya ada patung elang itu di sini. Iya, Di tempat lingkungan keraton tidak ada patung lain. tidak ada. Melambangkan apa itu, Pak? Tahu nggak, Pak? Ya mungkin lapor dari keraton zaman Belanda dulu. Ini adalah Masjid Paromosono. Masjid Karbungan Dalam, Masjid Paromosono, Keraton Surakarta, Tinegara. Ini masjid awal. Iya, masjid awalnya sebelum Baluwarti ini ada masjid ini ada satu kelurahan ini banyak sekali masjidnya. Cuma dari awal ini masjidnya masjid keraton ini dulu. Ini masjid keraton, teman-teman, yang memang lokasinya persis di pintu apa namanya? Kori Pintu Kamandungan. Kori Kamandungan yang. Sebelah barat Kori Kamandungan. Nah, sebelah baratnya. Memang tipikalnya seperti itu, teman-teman. Di Yogyakarta juga masjidnya berada di sebelah baratnya, di mana di sebelah sisi sana itu adalah alun-alun utara, betul ya Pak? Alun-alun utara. Jadi Ini masjidnya namanya Kampung Suronatan. Gitu. Karena ini Kampung Buntung ini, Gang Buntung. jadi ini masih persis di pintu yang sana. Kalau Kori Kamandungan. teman-teman lihat, nah di awal saya berdiri di sana dan masjidnya itu ada di sebelah sini. Kalau teman-teman lihat nih di samping kiri kanan itu ada pintu
itu merupakan pintu dari kereta keraton, garasinya ya Pak ya? Garasi kereta kencana. Jadi kalau ada acara, satu-satu akan dibuka, Pakai, ya. baru dipakai. Berarti sekarang keretanya ditempatkan di sini, Iya, berapa? dimasukkan lagi kalau udah dipakai. Habis selesai, terus nanti keretanya masukin lagi. Oke. Dan kalau yang ini apa Pak? Menara apa ini Pak? Ini untuk lonceng, ini waktu. Itu kalau dulu kan tepat waktu jam berapa itu kan ada loncengnya di sini. Sekarang masih dibunyikan nggak? Enggak ya? Ini kan itu kalau pas hari Sabtu sore mas, sebelum Raja Panggunggono ke-13 rapat itu kan setiap Sabtu sore jam 4 di sini ada atraksi prajurit. Nah itu tepat jam 4 itu baru dilonceng. Jadi bunyiin. Penanda Iya, para jamnya prajurit jam 4 mulai atraksinya. atraksi. Tapi yang aktif di dalam, tapi nggak sebesar ini sih. Tapi kalau yang di sini hanya dibunyikan saat atraksi itu doang. Iya. Selain itu nggak dibunyikan. Sebetulnya sih harusnya setiap waktu, cuma di dalamnya nggak ada, nggak ada yang mukul. Oh jadi ini setiap waktu teman-teman. Tapi malah yang masjid Paramosono tadi itu kan ada duk namanya. Itu kalau jam 12 harus Dibunyikan. Iya. Ini adalah alun-alun utara Keraton Surakarta teman-teman, dan sama seperti alun-alun utara Keraton Jogja, saat ini alun-alun utara ditutup, tapi tidak seperti Jogja yang ditutup pagar rapat, hanya ditutup pagar seperti ini. Dan jika Jogja ditutupi pasir dari pantai selatan, alun-alun utara Keraton Surakarta dibiarkan tumbuh ilalang seperti ini.